Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus Bina SMP Madinah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf perusahaan yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangkaian untuk salah satu kegiatan guru penggerak saya bersama Ibu Aisyah dari beberapa tugas yang diberikan kepada kami, yaitu aksi nyata modul 14. Temanya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah beliau. Sebelum kita masuk di acara kegiatan inti, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu penyampaian dari Bapak Pengurus Bina. Ini saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Harian SMP 25 Cendana, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tenaga kependidikan SMP 25 Cendana. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruang guru ini dalam rangka mengikuti kegiatan teman kita calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 14 penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Lalu pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah kita jadikan panutan dalam beraktivitas kita sehari-hari. Bapak yang kami hormati, ini kita berbicara sekarang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tapi yakin saja bahwa kalau kita selalu ikhlas memberi, yakin Allah memberi rezeki yang lebih baik kepada kita. Itu juga kepada anak kita. Kalau ibu selalu menuntun anak-anak yang ada di sini ke jalan yang benar, yakin saja putra putri kalian akan juga dituntun oleh ke jalan yang lebih bagus. Saya yakin seperti itu. Demikian sementara saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengurus Bina. Satu hal yang saya kasih tahu adalah jadikan kerjaan kita ini sebagai ladang amal. Itu sangat menyentuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pengawas, kita masuk di materi pertama, yaitu disiplin positif yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Aisyah. Saya bersilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya tekankan di sini Bapak Ibu, saya dan Pak Nasri bukan menggurui, tapi kami hanya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman yang kami dapat selama mengikuti guru penggerak. Di konsep utama modul budaya positif ada beberapa hal yang harus kita pahami agar kita dapat menerapkan budaya positif. Yang pertama, kita harus mengetahui disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, apa saja posisi kontrol guru, apa itu keyakinan kelas, dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Sebelum masuk ke materi,
ada kegiatan pemantik, kegiatan pembuka kitab. Seperti di atas, cobalah buka. Silakan Bapak dan Ibu berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi satu orang menjadi si A, satu orang menjadi si B. Yang menjadi si A akan menggenggam tangannya seolah-olah memegang sesuatu yang berharga. Dan pasangannya yang menjadi si B akan membujuk teman si A untuk membuka kepalan tangannya. Segala cara diperbolehkan untuk membuka kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu, 30 detik kita coba dulu. Bapak dan Ibu berpasangan. Satu orang yang menggenggam, satu orang mencoba agar temannya melepas genggamannya. Mau menghardik, menggelitik, mau menawarkan apapun silakan. Silakan, coba. Sudah terbujuk. Setelah itu coba gantian lagi. Pasangannya lagi yang coba menggenggam tangan dan yang satunya lagi yang coba untuk melepas. Sudah? Sudah? Silakan mau menghardik, mau menggelitik, mau menawarkan sesuatu, silakan. Segala cara diperbolehkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Baik. Selanjutnya, sekarang, ayo Pak. Mau disogok. Oke, sekarang ada pertanyaan setelah melakukan kegiatan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Apakah ada di sini Bapak Ibu yang membuka kepalan tangannya? Ada. Ada. Mengapa? Atau apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangannya? Karena saya dikasih kurma. Oh, dibujuk dengan kurma. Baik. Pertanyaan kedua, apakah ada Bapak atau Ibu yang tetap mengepal tangannya, tidak membuka? Ada. Apa alasannya tidak membuka kepalan tangannya, Pak? Penawarannya kurang banyak. Tidak ada rayuannya. Tidak ada rayuannya. Baik, Bapak Ibu. Dalam kegiatan yang baru saja kita lakukan, silakan Pak. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan? Apakah orang lain yang memegang kendali? Bukan. Yang memegang kendali adalah atas diri kita sendiri, adalah diri kita. Biarpun bagaimana tingginya penawaran, kalau kita tetap tidak membuka kepalan tangan, kita pasti bersikeras tidak membuka. Dan inilah yang diharapkan dari disiplin positif. Teori kontrol, hanya kita yang bisa mengubah diri kita sendiri, tidak ada orang lain. Bagaimanapun kita mau mengubah, semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk yang pertama tentang disiplin positif. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini adalah kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tapi sebenarnya apa itu disiplin Bapak Ibu? Silakan Pak. Disiplin. Disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplin, yang artinya belajar. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin juga berasal dari kata disciple, yang berarti murid atau pengikut. Sehingga
dapat disimpulkan disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri. Jadi disiplin bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia yang mana dimaksud adalah sikap-sikap positif. Di guru penggerak kami mengenalnya dengan istilah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari siswa itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ujung-ujungnya kita kembali ke situ. Jadi disiplin yang kita harapkan dari anak-anak kita semuanya ada di 6 elemen profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya melangkah ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi jika anak kita berbuat sesuatu, kita harus mengetahui anak-anak ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan yang mendasari setiap tingkah laku manusia. Kita ke yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini dia bersifat fisiologis. Artinya kebutuhan akan keselamatan, akan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Bagaimana seseorang membutuhkan rasa diterima untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin 8th lesson. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruhi orang lain dan mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk bermain dan tertawa. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak di kelas. Kebutuhan mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Itu adalah kebutuhan yang keempat. Dan terakhir, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Anak-anak yang dengan memiliki kebutuhan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka selalu ingin mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi, atas tingkah laku anak-anak di kelas, kita harus mengetahui Bapak Ibu, anak-anak ini kebutuhan apanya yang ingin dipenuhi? Apakah bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, ataukah kasih sayang? Coba, sini saya ada beberapa identifikasi kasus. Mari kita coba perhatikan bersama Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Ia ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Jika Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru, kira-kira kebutuhan apanya yang ingin dia penuhi Bapak Ibu? Kebutuhan akan kesenangan. Ya. Jika komentar jawaban dari Bimo, Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku, kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan dipenuhi oleh Bimo? Sayang. Ya, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga,
Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bimo jika jawabannya seperti ini? Ya, kebutuhan penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo, Bapak Ibu? Jika bosan, kebebasan. Dan saya rasa ini yang seringkali terjadi pada anak-anak tak di kelas dan kita tidak menyadari bahwa anak-anak berperilaku, bertingkah, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Dan bagaimana kita sebagai guru bisa membantu anak-anak dalam memenuhi kebutuhan itu. Kasus kedua, jika tadi Bimo, ini Dinda, anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda, Bapak Ibu? Kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan akan kasih sayang. Dan terakhir, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru saja. Kebutuhan akan kebebasan. Jadi ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak-anak kita dari setiap tingkah laku yang dilakukan. Oke, selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jika tadi tingkah laku ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, di sini ada motivasi yang melandasi tingkah laku seseorang. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Motivasi ini dia bersifat dari luar. Seseorang melakukan sesuatu karena ada motivasi eksternal dari luar, yaitu agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan sesuatu karena mereka ingin dihargai, mereka ingin imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Yang kita harap dari anak-anak kita, jika mereka berbuat, mereka termotivasi oleh motivasi yang terakhir ini. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah tingkatan tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini didasari oleh yang motivasi instinktif, motivasi dari dalam diri manusia. Jadi kita harap anak-anak tak berbuat bukan lagi karena mengharapkan imbalan, takut akan hukuman, tapi ada motivasi dari dalam diri anak-anak sendiri agar disiplin positif ini bisa berkelanjutan. Karena jika anak-anak hanya mengharapkan penghargaan, jika penghargaan itu sudah tidak ada, pasti tidak ada lagi niat anak-anak untuk mencapai sikap disiplin. Jadi ini akan kita harapkan dari anak-anak, bagaimana menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Materi berikutnya tentang posisi kontrol guru akan dilanjutkan oleh Pak Nasri. Pak, saya persilahkan untuk bawakan materi berikutnya, posisi kontrol guru. Aku ada yang tanya tuh. Boleh saya izin Pak ya? Ayo. Tadi apa yang disampaikan Ibu itu coba kalau kita diterapkan, yakin saja kita menjadi guru penggerak semua. Ya, kita pasti, karena saya masuk akal sekali kalau itu yang dilakukan tadi itu kita terapkan seperti itu, ya tidak ada kepala sekolah dengan pengawas data. Yakin saja anak-anak pasti berhasil. Ya. Saya berterima kasih sama Pak Nasir dan Ibu
siapa? Aisyah. Iya, Aisyah untuk dia terus memotivasi teman-teman guru untuk berkarya. Bukan berarti mau tadi penyampaiannya dari awal bukan saya mengguru, tapi saya kepingin mau membagi apa yang kami dapatkan untuk kita semua. Karena kita tadi itu mengatakan bahwa kalau anak-anak nanti setelah ada baru dia melakukan, maka yakin saja jalannya tidak bagus. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Nanti ada penilaian sekolah bersih, baru kita mau bersihkan sekolah. Kalau tidak ada dibiarkan begitu saja. Kalau dari dalam memang selalu ada karakter yang ada yang saya kira tidak repot. Kalau ini nanti kita terapkan semua Bapak Ibu, anak-anak itu biar tutup pintu dia masuk aja. Tapi kalau kita biarkan ini seperti air saja mengalir tidak tersangkut, larinya ke kita, dosanya ada ke kita semua. Jadi ayo jangan berhenti menyampaikan apa yang kita dapatkan kepada teman-teman. Kemudian juga teman-teman jangan dongkol selalu menerima inspirasi dari teman-teman guru penggerak, karena dialah jembatannya untuk menyampaikan kepada kita semua. Demikian untuk sementara ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan pamit ya, karena ada kegiatan juga yang harus saya hadiri hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak Nasri, Ibu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai, Bapak Ibu yang saya hormati, guru hebat. Adanya guru penggerak ini kita berdasar dari Permen nomor 26 tahun 2002. Jadi saya selalu mulai itu dari dasar hukum. Seandainya mungkin kegiatan keagamaan mungkin dalil ya, seperti dalil. Jadi saya tidak mau mulai dari dasar hukumnya. Jadi Permen nomor 26 tahun 2022. Lanjut. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah posisi kontrol guru. Ini kita sebagai Bapak Ibu di sini yang sudah sehari-hari setiap hari ketemu dengan siswa, pasti sudah merasakan semua ini. Yang ke-5 posisi kontrol ini. Kita pernah menjadi penghukum, kita menjadi pembuat merasa bersalah, kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, dan kadang-kadang kita juga biasa menjadi manajer kepada siswa-siswa. Ini tidak bisa dilepaskan dari kita, karena kita ini memang pekerjaan kita mendidik, membimbing. Jadi kalau kita cuma tapi jangan juga menjadi penghukum terus, setiap hari menjadi penghukum. Nanti capek juga kita menghukum. Nanti akhirnya kita jalurkan ke pihak Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus di sini adalah posisi manajer. Tapi mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Baru-baru yang merokok itu saya termasuk penghukum juga, karena sudah saya nasihati berkali-kali, sudah saya sampaikan yang bagaimana siswa itu menyadari diri. Di upacara yang lalu saya sampaikan, sadari diri. Kalau bukan kita menyadari diri, susah kita merubah diri kita kalau bukan dari diri kita sendiri. Tapi tetap juga ada kontrol dari gurunya, ada bimbingan dari gurunya. Tapi bukan. Lanjut. Oh, video. Oh, kita dengarkan dulu videonya. Lihat video. Kesenangan dulu. Kesenangan. Nonton. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya itu tadi
posisi kontrol guru sebagai tadi penghukum. Hukumannya adalah menyuruh berlari di lapangan basket. Padahal itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kesalahan yang dilakukan. Itu hukuman berlari itu tidak relevan dengan terlambatnya tadi. Seandainya dia bilang besok jangan terlambat lagi, cepat-cepat bangun, nah itu salah satu solusi. Tapi itu tadi posisi penghukum. Seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik seperti angkat kaki sebelah, berlari di lapangan, itu fisik maupun verbal. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya tidak hukum karena saya cuma kata-katain saja dengan suara keras, suara kasar, itu termasuk hukuman juga. Itu bahkan kadang-kadang anak itu lebih sakit merasa kalau dikata-katai daripada dihukum fisik. Apalagi kata-katanya sudah menyentuh, kamu ini misalnya kalau kamu memang begitu, malas mentol, dulu kakak marah di sini, malas, aduh, itu sudah melebar kemana-mana. Akhirnya, dia itu sampai tamat dia rasakan, dia bawa terus itu, dia dendam sama kita. Itu kalau penghukum, hasilnya kemungkinan murid itu marah kepada kita, dendam dan bersifat agresif. Kadang-kadang juga melawan ke kita sebagai guru, dilawan. Di kejadian di sekolah lain itu melawan kepada gurunya. Bisa jadi sesuatu sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, atau kadang-kadang tulis di meja. Dulu pernah terjadi beberapa tahun lalu, ada sepeda tulis di atas meja itu, guru ini. Sempat saya alami waktu beberapa tahun lalu itu. Pernah terjadi. Dendam kepada seorang gurunya, akhirnya mencoret-coret mejanya, menyebut nama gurunya dengan kata-kata nama binatang di belakangnya. Itu salah satu dampak dari penghukum. Lanjut dulu. Ini posisi kontrol guru yang kedua adalah pasti pernah juga kita lakukan ini. Posisi pembuat merasa bersalah. Tidak dihukum secara fisik, tapi mungkin kata-katanya lebih sadis daripada lembut, tapi menyentuh. Akhirnya kalau perempuan dikasih begitu biasa menangis. Ini juga sebenarnya tanpa disadari kita sudah membuat anak itu merasa terzalimi. Itu kalau kita sudah sadari itu pasti kita agak remnya. Ada ini lah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu jangan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tadi video tentang membuat kasus bersalah. Jadi tidak dihukum tapi hampir dikata-katai ya. Jadi tidak marah, tapi lembut, tapi menyentuh. Akhirnya salah tadi. Tapi kalau Isan itu begitu, udah mengerti kalau Isan itu begitu. Lanjut. Iya. Langsung saya bacakan hasilnya. Tadi itu video bisa kita perhatikan deskripsinya tadi. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lanjut. Ini posisi sebagai teman. Ya. Boleh tidur. Terlambat sih. Naren. Ada sih. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, itu tadi posisi sebagai teman. Saya perhatikan ada beberapa di sini siswa kita yang senang seperti itu. Saya sebut saja Isan dan gengnya itu, saya sering jadikan dia sebagai teman. Bahkan dia sering minta tak dulu, saya kasih kadang-kadang. Senang dia. Sama juga seperti Pak Sofian sering bergaul dengan teman-teman lapangan itu, siswa di lapangan seperti teman. Wahyu juga seperti teman dengan anak. Bagus, tapi ada dampak negatif sebenarnya. Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Itu tadi yang paling negatifnya. Jadi bahkan juga kadang-kadang merasa tidak sopan lagi ke kita. Itu udah paling negatif juga. Lanjut. Yuk. Posisi keempat adalah guru di sekolah itu sebagai pemantau atau monitor. Bisa ya. Tolak deh, terlambat mau kapo naro official. Pak kesiangan sih Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Iya. Posisi kontrol guru sebagai monitor atau pengawas itu lebih menekankan kepada aturan. Jadi kita biasa juga begitu. Jam berapa masuk? Jadwalnya jam berapa? 7.30. Sudah terlambat. Itu kan kontrol secara aturan. Dan sebenarnya tidak salah juga. Tapi kalau tidak ada lebih bagus sebentar sebagaimana dia itu lebih bagus. Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu
dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan menjaga tugas. Ini lebih pada melanggar aturan sekolah dan memberikan sanksi, bukan lagi fisik tapi menjaga tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Lanjut. Iya sih. Perang deh. Sini. Diruntuh sih kok. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Kak Mama. ada ibu saya. Baik, jadi yang mendengarkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, posisi kontrolku sebagai manajer, ini yang terbaik menurut dari 5 tadi, dimana guru itu mengajak murid untuk mencari solusi supaya tidak terjadi lagi terlambat. Tadi sudah dihukum terlambat lagi, dikata-katai terlambat lagi, dan seterusnya. Ini mudah-mudahan sebentar tidak terlambat lagi karena sudah melibatkan orang tua. Nah itu yang melibatkan orang tua. Jadi kolaborasi antara kita guru, siswa dengan orang tua, masa sekitar juga itu harus ditingkatkan. Ke depan misalnya kita boleh membuat semacam apa ya, grup WA, saudara kayak itu grup WA orang tua, supaya langsung diklik apa namanya, dicek ke orang tua yang itu, ini si A tidak datang sekolah 2 hari, supaya orang tua lihat, orang tua yang lain juga lihat bahwa ada perhatian dari sekolah ke apa namanya, ke siswanya. Sekiranya itu salah satu manajer atau manajer itu melibatkan orang lain, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Itu salah satu yang kita harapkan bersama sekolah ini. Lanjut, yuk. Ada yang mau bertanya? Tinggal 10 menit kita selesai. Tidak ada, kita lanjut lagi. Materi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah keyakinan kelas. Nah ini sangat erat hubungannya dengan terbentuknya peraturan di sekolah. Jadi sebenarnya aturan itu dimulai dulu dari kelas, dari siswa yang bersangkutan. Ditanya dulu keyakinan kelas apa, keyakinan apa yang bisa membuat kamu itu misalnya disiplin. Apakah kebutuhan disiplin itu memang penting untuk di sekolah ini, di kelas ini? Ditanya dulu ke anak-anak. Jadi nilai kebajikan bahwa menegakkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah ini dari dalam tadi disampaikan bijak. Kalau dari luar itu biasanya susah ya. Kalau bukan kita yang menyadari bahwa disiplin itu harus, nah itu susah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Nah, ini yang paling penting. Nilai-nilai kebajikan.
Apa nilai yang didapatkan, apa nilai yang akan kita tumbuhkan di kelas masing-masing, di kelas kita, di anak kita. Lanjut. Oh, ini panjangnya. Untuk membentuk keyakinan kelas, kita mempersilahkan kepada siswa kita bisa lakukan di kelas masing-masing ini. Boleh bersangkutan, boleh kelas. Kita tanya dulu anak-anak, warga sekolah atau murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kira-kira apa yang penting kita sepakati di kelas ini? Apakah A, B, C dan seterusnya. Lanjut. Mencatat semua masukan daripada murid di kertas. Lalu di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curahan pendapat itu. Oh, sama dulu ini kalau kita bottom up. Jadi kita cari dulu apa permasalahan di bawah, baru kita menunjukkan ke atas. Lanjut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat menjadi positif dari ini. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang mau ditanamkan di kelas itu. Misalnya saling menghargai. Kira-kira apa yang kita bisa laksanakan untuk saling menghargai? Misalnya mau keluar dari kelas, apakah perlu minta izin atau tidak? Perlu. Kenapa? Karena saling menghargai. Nah, keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Itu contohnya tadi. Lanjut Ibu. Saya percepat karena sambut. Tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat atau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. Nah, setelah itu keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas sesuai dengan termasuk guru dan semua warga murid. Jadi ini per kelas dulu, sudah itu dimunculkan. Setiap kelas memunculkan apa keyakinan kelasnya, disepakati menjadi sebuah aturan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, menjadi aturan kelas. Ya, ini materi berikutnya. Tadi keyakinan kelas sudah selesai saya bahas. Intinya adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan di kelas. Sebenarnya tadi saya menghargai, kalau gurunya di dalam, bagaimana sikap kita bahwa supaya saling menghargai itu nampak di kita, di diri kita, bukan keluar seenaknya dan sebagainya. Ini segitiga institusi, bagaimana kita memecahkan masalah kalau terjadi masalah di sekolah, dan tentu juga banyak kejadian sekolah yang harus kita selesaikan. Jangan langsung ke supaya kembali ke dirinya masing-masing yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga kata-kata untuk menstabilkan kondisi psikologis anak. Dan itu yang berbuat salah anak itu ketika masuk di ruang ini pasti ada beban psikologisnya. Ketika masuk lagi pasti ada beban psikologis. Salah lagi ini, pernah kita lagi. Ini kita stabilkan kondisinya. Kita bisa menyelesaikan kasus ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan kondisi anak yang berbuat salah tadi. Langkah kedua dari segitiga ini kan 3 tadi langkah. Langkah pertama sudah. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang berdasarkan sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi anak berbuat salah pasti ada alasannya. Tidak ada anak berbuat salah tidak ada alasannya. Ditanya kenapa merokok? Karena begini. Pasti ada alasannya. Tadi ada kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan dasar kasih sayang. Ada juga anak yang berbuat salah karena mungkin kasih sayangnya di rumah tidak ada. Dia broken home dan sebagainya. Itu menjadi PR bagi kita, bagaimana dia bisa menjadi anak sukses dari di sekolah, di masa depannya juga. Itu PR kita. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka.
Saya bacakan beberapa saja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini bertanya, kenapa bisa lakukan ini? Oh, karena saya tidak ada orang tua di rumah. Perhatikan saya. Lanjut ibu bisa. Langkah terakhir di segitiga diskusi adalah Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home. Have a nice day. gue saja. Ini menanyakan keyakinan. Jadi biasa kalau sudah dihadapi anak yang bersalah itu, ditanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini biasa ditanyakan bahasa iya, mau jadi apa itu? Itu menanyakan keyakinan. Mau jadi orang gagal atau mau jadi sukses? Sukses dalam artian bisa kita didik dengan baik di sini, tidak lari kemana-mana setelah bisa memberikan kita karakter yang baik. Jadi itu tadi pemaparan saya bersama Ibu Aisyah tentang demonstrasi kontekstual terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.